Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muti Arini, saya dari kelas A Stampo 2025, jurusan Pendidikan Sejarah. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan mengenai buku yang berjudul Negara-negara di Kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Nurzengki Ibrahim, Magister Manajemen, dan dicetak pada tahun 2015. Dalam buku ini, negara-negara di kawasan Asia Selatan itu ada 7. Yang pertama itu adanya India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Buton. Asia Selatan adalah kawasan geopolitik dan di bagian selatan benua Asia terdiri dari daerah-daerah anak benua India. Dan masuk kita di subbab yang pertama itu adalah sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Mengenai agama Hindu, agama Hindu adalah agama tertua hingga kini. Agama Hindu dapat dikatakan sebagai sanatana atau dharma yang artinya abadi yang melampaui asal-usul manusia. Umat Hindu yang mengonsumsi daging tidak diperbolehkan memakan daging sapi karena daging sapi dianggap sebagai pengasuh manusia serta merupakan figur keibuan dan mereka menghormatinya. Tempat ibadahnya umat Hindu adalah kuil serta kerajaannya pada masa di Asia Selatan itu adalah kerajaan Maurya yang didirikan oleh Chandragupta Maurya, dan kerajaan ini berkembang baik dan puncak kejayaannya itu pada masa kepemimpinan Asoka. Selanjutnya adalah agama Buddha. Dari peradaban sungai Indus dan mengalir peradaban Buddha, istilah Buddha dikatakan sebagai Hinayana dan Mahayana, diartikan sebagai wahana sederhana atau kecil dan wahana luas atau besar. Buddha mengajar dalam bahasa Magadha. Ajaran-ajaran agama Buddha pertama kali dituliskan di Sri Lanka dan dikerjakan oleh aliran Theravada. Selanjutnya adalah masuknya Islam. Masuknya Islam ke bagian Asia Selatan melalui Arab dan lembah Cela, Barbar, Iran, dan Afghanistan. Pergerakan pasukan Muslim dimulai dari Persia, dan kesultanannya itu ada seperti Kesultanan Delhi dan Mughal. Selanjutnya adalah mengenal sejarah India. Pada awalnya, India berasal dari Afrika sekitar 40.000 sebelum Masehi. Mereka awalnya datang hanya untuk pemburu dan pengumpulan. Tapi sekitar 4.000 sebelum Masehi mereka sudah bertani, dan pada 2.500 sebelum Masehi mereka sudah bermukim di lembah Sungai Indus, yang dimana mereka bermukim itu dikarenakan mereka sudah beririgasi dan akhirnya untuk menggairi ladang mereka. Penyebarannya itu dimulai dari sungai lembah Indus. Selanjutnya adalah Islam tiba di India pada tahun 712 Masehi. Dan India merdeka dari Britania Raya, dan Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Peradaban Harappa disebut juga peradaban lembah Sungai Indus. Ada 2 kota, yaitu Harappa dan Mohenjo-daro. Keduanya berada di Pakistan. Mereka tinggal di rumah 2 atau 3 lantai yang terbuat dari batu, dan mereka menggunakan alat-alat perunggu yang mereka pelajari dari orang Sumeri. Peradaban Harappa runtuh secara tiba-tiba. Tidak diketahui jelas runtuhnya karena apa, tetapi beberapa pendapat mengatakan runtuhnya terjadi karena tren pemanasan yang terus-menerus hingga membuat mereka kelaparan dan meninggal. Karena air Sungai Lembah Indus juga sudah habis atau tinggal sedikit lah, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Abad ke-8, pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datang ke India dan membawa pengaruh agama dan kebudayaan Islam ke seluruh dunia. Pada abad ke-13 berdirinya Kesultanan Delhi.
dan yang melahirkan dinasti Islam ke India selama berabad-abad lamanya. Pada abad ke-13, 14, 15, India menyaksikan lahirnya pujangga-pujangga atau raja yang memerintah India dengan bijaksana. Dan peninggalan-peninggalan di India ada masjid-masjid dan makam-makam Islam seperti Taj Mahal. Tidak, teman-teman. Taj Mahal itu dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang istri kesayangannya yang telah meninggal pada tahun 1631 dikarenakan melahirkan. Dan bangunan ini dibangun sangat mewah dan menggunakan marmer putih dan dihiasi kaligrafi rumit serta tatahan batu permata. Penjajah yang pertama kali menginjakkan kakinya di India yaitu De Vasco da Gama, tetapi ia tidak berhasil dan kemudian ia mencoba kedatang lagi dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis di Cananore. Lalu bangsa Barat lain seperti Inggris dan datang dan kemudian memenangkan kekuasaan anak benua India. Muslim language menuntut satu negara yang dalamnya itu hanya orang Islam. Setelah Perang Kedua, kepermintaan itu lebih mendesak dan menghasilkan dibentuknya Constituent Assembly. Tetapi Muslim language tidak bersedia mengikuti itu. Lalu akhirnya kaum Muslim dipenuhi oleh kaum Inggris dengan pembentukan negara Pakistan. Dan seperti kita tahu, Pakistan itu adalah negara mayoritas Islam. Sekarang masuk di sejarah Pakistan. Pakistan terletak di bagian barat dari India. Pakistan berasal dari kata Urdu atau murni dan stan yang berarti negara. Negara Pakistan berdiri pada tahun 1947 setelah pemisahan dari India dikarenakan adanya perbedaan agama. Wilayahnya memiliki sejarah panjang sejak peradaban lembah Indus hingga masa kerajaan Islam di bawah Kekaisaran Mughal. Teman-teman tahu tidak, Kekaisaran Mughal didirikan oleh Jahiruddin Babur dan masa kejayaan Mughal itu pada pemerintahan Akbar Agung. Kebudayaan maju itu berkembang pesat di bidang arsitektur seperti Taj Mahal, ekonominya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Selanjutnya adalah mengenai sejarah Bangladesh. Sejarah Bangladesh terletak di utara Teluk Benggala dan dulunya merupakan bagian timur Bengal. Setelah masa kekuasaan Buddha, Hindu, dan Mughal, wilayah ini dikuasai oleh Inggris dan kemudian menjadi Pakistan Timur pada tahun 1947. Karena perbedaan budaya dan politik dengan Pakistan Barat, Bangladesh memerdekakan diri pada tahun 1971 dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman. Bangladesh merdeka pada tanggal 26 Maret 1971 setelah perang dengan Pakistan dibantu oleh India. Selanjutnya adalah mengenai sejarah Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia dan berada di pesisir tenggara India. Ibu kota Sri Lanka yaitu Sri Yayawardana Pura Kotte. Sri Lanka adalah negara pinggiran dari kota-kota besar. Sri Lanka terkenal akan produksi tehnya. Produk lain juga tidak kalah penting seperti karet, kopi, kelapa, dan kayu manis. Sri Lanka juga sering kali disebut sebagai permata samudra karena keindahan alamnya. Sri Lanka merupakan negara yang beragam, yang dihuni oleh masyarakat yang berbeda agama, suku, dan bahasa. Tulisan Buddha pertama kali ditulis di negara ini. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke negeri ini adalah Portugis pada tahun 1505.
tetapi mereka tidak menguasai kawasan ini. Kawasan ini memperoleh kedaulatan penuh dari tangan Inggris dan ditetapkan sebagai salah satu negara persemakmuran. Negara ini menganut multipartai. Penduduk Sri Lanka merupakan kelompok etnis Sinhala, terdiri atas kelompok etnis Tamil, Tamil India, Mor Sri Lanka, dan lain-lain. Suku Tamil dibagi menjadi dua, yaitu Tamil asli dan Tamil. Sri Lanka mengandalkan perekonomiannya pada ekspor pertanian. Sri Lanka juga memiliki iklim yang tropis. Baik, selanjutnya di sini adalah sejarah mengenai Maladewa. Sejarah mengenai Maladewa tidak diketahui pastinya, tetapi ada legenda yang dimana seorang pangeran Sinhales atau Indo-Aryan yang bernama Koemale terdampar bersama pasangannya, seorang putri dari Raja Sri Lanka di Maladewa dan menetap di sana sebagai Sultan pertama. Selama berabad-abad, kepulauan ini dikunjungi oleh pelaut Arab dan India. Orang-orang Belanda menyebut penduduk negeri ini sebagai Maldives Island dalam catatan mereka, sedangkan Maldives Island adalah versi lidah orang Inggris yang menjadi nama umum sekarang kita kenal itu adalah Maldives. Jika teman-teman tahu, Maldives itu adalah kota yang sangat indah atau wilayah yang sangat indah. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol atau suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudra Hindia. Keadaan penduduk Maladewa disebut orang Divelhi. Berdasarkan etnisnya, penduduknya dibagi menjadi 4, yaitu Sinhalese, Dravidia bangsa Dravida, Arab, dan Afrika berkulit hitam. Maladewa negara dengan permukaan terindah di seluruh dunia. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian mau lihat itu bisa searching atau lihat di mana cari aja itu Maldives itu yang sangat indah atau pulau-pulau yang sangat indah. Selanjutnya kita akan mengenal sejarah Nepal. Nepal terletak di kawasan pegunungan Himalaya dan berbatas dengan India serta Tiongkok. Wilayah ini dihuni sekitar 9.000 tahun yang lalu. Nepal berasal dari kata Nepa yang artinya tempat yang dilindungi oleh seorang yang bijaksana yang bernama Ne. Pemerintahan awalnya dipimpin oleh dinasti Gopala. Dan Nepal dipersatukan oleh Prithvi Narayan Shah pada tahun 1768 sebelum menjadi republik pada tahun 2008. Pada abad ke-18, Prithvi Narayan Shah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dan membentuk Nepal. Setelah kalahnya Nepal dalam Perang Anglo pada tahun 1819 sampai 1816, Nepal kehilangan wilayah melalui Perjanjian Sungalis. Tahun 1846 terjadi pembantalan kota yang membawa Jung Bahadur Rana berkuasa dan memulai dinasti Rana yang didukung oleh Inggris. Gerakan pendemokrasian akhirnya menggulingkan kekuasaan Rana pada tahun 1951. Selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah negara Bhutan. Bhutan dikenal sebagai Drukyul atau negara naga gutur. Bisa teman-teman lihat di bendera negara Bhutan itu tengah-tengahnya ada naga. Merupakan kerajaan kecil di Asia Selatan yang terletak di antara wilayah India dan Tiongkok. Wilayah ini dihuni sejak 2000 sebelum Masehi. Bhutan dikenal dengan berbagai nama seperti Zomon, Tesen, dan Zong yang menunjukkan adanya pengaruh budaya Tibet dan keberadaan awal masyarakat Monpah sebagai penduduk asli. Jadi guys,
kan saya sudah menjelaskan itu buku pertama, yaitu buku ini. Sebelum kita lanjut ke buku berikutnya, saya ingin bernyanyi lagu Syuda Akbar yang pernah ditayangkan di televisi. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. जब से हो गई तुम सारा जहां तेरा चेहरा प्रीत कई रंग आप तो दे संग और भी हो गए गहरा इन यादों में तुम जब से हो गई तुम सारा जहां तेरा चेहरा प्रीत कई रंग आप तेरे संग और भी हो गए गहरा. Segitu aja guys, kita lanjut ke buku yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan membahas buku kedua, yaitu yang berjudul Asia Selatan dalam Sejarah, yang dituliskan oleh Tuti Nuria Erwin. Dalam buku ini itu ada 2 bab, yaitu bab 1 itu mengenai India. Kebudayaan lembah Indus yang menunjukkan peradaban yang cukup tinggi pada abad ke-3 sebelum Masehi, dan peninggalannya itu ada 2 kota seperti kota Harappa dan Mohenjo-daro. Kebudayaan bangsa Arya datang ke India membawa pengaruh kebudayaan dan agama mereka sendiri ke bangsa Dravida. Sistem kasta yang lahir karena ulah bangsa Arya yang merasa lebih unggul atau merasa lebih mulia dari bangsa Dravida akhirnya mendarah daging dalam ajaran Hindu. Agama Hindu berasal dari pikiran yang berkembang ke dalam bentuk upacara, mantra, dan doa-doa. Di agama Hindu mempunyai banyak mazhab. Masa jaya India ditandai oleh lahirnya kesusastraan terbesar, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Kelahiran agama Buddha melalui ilham yang datang kepada seorang Siddhartha Gautama yang kemudian menjelma menjadi Buddha. Agama Buddha berkembang dengan pesat di India hingga sampai keluar. India merupakan sebuah nama yang berasal dari Yunani. India merupakan negara kaya dan kebudayaan tinggi. Kemakmuran ini makin tampak dalam pemerintahan Samudragupta. Tetapi bangsa-bangsa Hura kemudian menghancurkan dinasti Gupta. Di atas kehancuran itu muncul raja kuat bernama Harsa. Asalnya ada masuknya Islam ke India. Masuknya Islam ke India diawali oleh penerimaan yang manis dari rakyat India. Pedagang Islam yang ramah cukup diterima oleh rakyat India. Dan setelah itu banyak warga India yang memeluk agama Islam yang tidak mengenal kasta. Islam kemudian berkembang di bawah beberapa dinasti besar seperti Kerajaan Mughal, kerajaan yang didirikan oleh Babur, dan mencapai keemasan pada masa Jahan memerintah. Selanjutnya adalah India masa modern. Bangsa kulit putih datang ke India itu pertama itu hanya untuk berdagang, tetapi akhirnya Inggris menguasai dan menjadikan India itu sebagai jajahan. Perjuangan kemerdekaan India itu dipimpin oleh tokoh Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, meskipun sempat terjadi perpecahan antara Hindu dan Islam. Hubungan India dan Indonesia sudah lama terjalin, terutama dalam kebudayaan. Gerakan Gandhi menginspirasi Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan.
Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu aneka peristiwa di wilayah Asia Selatan. Bangladesh ingin pemerintahan stabil setelah terjadinya kudeta. Di Afghanistan, dukung Uni Soviet terhadap rezim komunis menimbulkan penderitaan rakyat dan perlawanan mujahidin. Pakistan mengalami krisis politik antara militer dan sipil serta menjadi wilayah strategis. Di Sri Lanka, konflik antara Tamil dan Sinhala terjadi karena perbedaan ras dan agama. Negara-negara di Asia Selatan kemudian bekerja sama membentuk kerjasama regional Asia Selatan untuk mewujudkan perdamaian. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Hari ini saya mendapatkan kelebihan dari buku ini. Buku ini sudah cukup jelas karena di dalamnya itu menceritakan dari, bisa dilihat di sini, memahami Hindu, Buddha, serta Islam di Asia Selatan, terus kawasan-kawasan di Asia Selatan, dan dalam buku ini juga menjelaskan sejarah-sejarah negara yang ada di Asia Selatan seperti sejarah India, Pakistan, Bangladesh, sejarah Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Bhutan. Dan bisa lihat cover dari buku ini juga menarik untuk membuat kita ingin membacanya. Gitu. Dan dalamnya juga sudah cukup membuat saya lebih mengerti mengenai negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dan kalau untuk kekurangannya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kelebihannya buku ini sudah cukup sempurna bagi saya, dan saya juga sudah membacanya, sudah memahaminya sedikit mengenai kawasan Asia Selatan. Itu saja. Dan kesimpulan dari buku ini mengungkapkan sekitar agama yang singgah di kawasan Asia Selatan, tentang 7 negara dalam sejarah di kawasan Asia Selatan, dan sejarah masa kuno, sejarah masa Madya, dan sejarah masa modern negara-negara tersebut. Mungkin itu saja dari buku ini. Saya akan lanjut ke buku berikutnya. Selanjutnya saya akan memaparkan yang saya tahu tentang kelebihan dan kekurangannya dari saya baca buku ini. Kelebihannya sudah jelas. Ini menjelaskan Asia Selatan dalam sejarah. Tetapi ini sudah cukup kompleks. Tetapi dalam buku ini hanya menjelaskan sejarah India dan aneka peristiwa di wilayah Asia Selatan. Dia tidak menjelaskan seperti buku yang pertama. Buku pertama itu menjelaskan tentang berbagai negara. Ini tidak, dia hanya menjelaskan di India dan aneka peristiwa di wilayah Asia Selatan. Jika dilihat dari halamannya, dia juga lebih banyak halaman yang buku sebelumnya tadi, buku pertama. Covernya juga cukup menarik ya, bisa dilihat. Dan lebih menarik juga sih karena di belakangnya itu ada lampiran atau gambar-gambar seperti itu, guys. Oke. Dan kesimpulan dari buku ini menjelaskan bahwa kawasan Asia Selatan memiliki sejarah panjang yang kompleks, ditandai dengan pengaruh kuatnya agama, kebudayaan, serta kolonialisme Barat. Negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa mengalami pengalaman sejarah yang berbeda namun saling berkaitan. Baik, segitu dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Asia Selatan yang memberi tugas ini, yang dimana saya menjadi lebih tahu mengenai sejarah-sejarah yang ada di Asia Selatan. Sekian dulu itu yang saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan ketika saya ada salah-salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Bye.